Saudara, presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden kembali jadi perbincangan hangat. Partai politik memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang minta presidensial threshold dihapus, ada pula yang minta dikurangi. Apa yang mendasari? Kita akan berbincang dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Ada juga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawait, lalu ada anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat malam Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Arief dulu. Pak Syarif Hasan maksud saya. Pak Syarif, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Jadi Demokrat sekarang meminta untuk turun atau 0%. Saya ingin konfirmasi dulu. Sebenarnya sebaiknya itu adalah 0%. 0%, kenapa? Ya, sebaik-baiknya itu adalah 0%. Karena apa? Karena dengan 0% ini sebuah peserta pemilu, ya, partai-partai peserta pemilu itu bisa mencalonkan dan memberikan alternatif yang bagus buat bangsa. Dan kalau dikatakan bahwa ini adalah membuat sistem presidensial itu agak melemah, saya pikir enggak juga, karena negara-negara yang besar seperti Amerika juga menerapkan sistem. Tapi ada yang mengatakan begini, dulu waktu Demokrat sedang perolehannya tinggi 2009 misalnya minta presidensial threshold-nya tinggi. Sekarang ketika kemudian turun minta di 0% kan. Gimana Demokrat menjawab ini? Begini, itu saya pikir persepsi itu keliru. Persepsi yang sebenarnya adalah pada tahun 2003 pada saat ditetapkan presiden threshold itu yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 di pasal 5 memang menyatakan sudah ditetapkan pada saat itu. Ingat, Demokrat belum berkuasa, adalah pasangan presiden dan wakil presiden itu ditetapkan 15% dan 20%. Iya. Nah, tetapi kenapa Partai Demokrat bisa lolos? Pada pertama kali mengikut pemilu 2004 itu karena di situ ada dalam Undang-Undang 2003 di pasal peralihan di 101 itu menyatakan bahwa presiden threshold itu ditetapkan masa peralihan adalah 3% dan 5%. Nah, kemudian undang-undang ini mau dilakukan revisi pada tahun 2008. Dan disitulah terjadi pada saat itu Partai Demokrat yang menjadi the ruling party. Partai-partai lain menginginkan agar ini direvisi. Pada saat itu Partai Demokrat menolak. Karena apa? Memperlakukan pasal 5 ini belum dilakukan pada saat itu. Kok tiba-tiba mau dinaikkan? Nah, pada saat itulah terjadi perbedaan pandangan antara partai-partai politik. Dan pada saat itu Partai Demokrat memiliki opsi bahwa lebih bagus 15% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23. Okay. Dan yang terjadi adalah pada saat paripurna kami Partai Demokrat kalah. Ya, partai-partai lain akhirnya menaikkan dari 15% menjadi 20%. Oke, kita bicara ke itulah yang terjadi. Iya. Jadi sekali saya tegaskan ini posisi Partai Demokrat dari awal tidak menginginkan agar Undang-Undang Nomor 23 itu dilakukan revisi. Tetapi karena partai politik ini adalah politik yang di parlemen pada saat itu, sekalipun kami sebagai the ruling party kami adalah pada saat itu berkuasa, kami kalah. Jadi apa yang terjadi sekarang adalah kelanjutan daripada yang masa-masa. Ya, meskipun pada waktu itu kan memang Demokrat sedang tinggi lalu mengusung presidensial threshold yang tinggi, itu yang kemudian menjadi fakta. Kami waktu itu kalah. Bukan kami mengusung, kami abstain, kami kalah. Oke, Anda tadi Anda mau membantah bahwa kita nggak mengusung PT tinggi kok. Kami tidak mendukung yang 20%, kami justru abstain pada saat itu, kami kalah di paripurna. Baik. Bung Andreas, benarkah seperti itu? Ya, sejarahnya kan mau kalah menang, tapi yang pasti kita sudah ada keputusan bahwa tahun 2017 itu sebuah dalam posisi yang tidak bisa mengusung sendiri, dalam arti tidak ada ya Pak. Artinya 2024 sudah diketok, Anda mengatakan itu ya, 20% kursi. 2017 kan undang-undang kursi DPR ya, atau 25% perolehan suara nasional, betul ya?
Betul, betul. Oke, Jadi itu yang kemudian sudah ketika diketok dan itu tidak pada usah posisi diubah. yang Itu Anda sama, menurut itu? semua sama. Semua sama, artinya termasuk PDI Perjuangan juga tidak mencapai 20% ketika itu. Dan baru dimulai Tapi kan pada kalau kursi tahun DPR bisa, Bung Andreas, bisa ya, mencalonkan 2000 sendiri. 2017 ketika putuskan untuk menghadapi Oh, pemilu belum tahu waktu itu. 2019 gitu. Kan kita Oke. nggak tahu juga gitu Tapi kan. kalau sekarang Karena faktanya bisa kan? ya faktanya bisa, Bang, dan itu Ya, ketika ya, ya. Anda faktanya bisa, mengatakan bahwa jadi itu diketok ini pada waktu PDIP belum bisa untuk mencalonkan sama, sendiri dan semua sama, gitu. tidak ada Semua pada kepikiran ke posisi situ. yang Atau sudah sama. yakin jangan-jangan? Ya, kalau soal keyakinan sih semua orang juga bisa main yakin. Oke. Kita bicara fakta dengan data-data yang konkret lah. Ya. Oke. Jadi saya sih tidak melihat ada argumentasi yang cukup cukup kuat untuk melakukan perubahan di tengah situasi seperti ini. Gitu. Tidak ada argumentasi yang cukup kuat. Kalau kemarin Tidak ada kita belajar argumentasi yang ada dua cukup kuat. calon yang Jangan begitu hanya karena ada yang diametral, pengen ngebet lalu mau jadi kemudian presiden, mau jadi calon presiden, terus kita harus rubah undang-undangnya kan. iya, saya mau Mari kita pertanyaan berjalan ini, dengan Bung undang-undang yang Andreas. ada, gitu kan. Kalau Anda katakan tidak ada pelajaran, bukankah kemudian 2019 Pilpres, lalu kemudian juga ada Pilkada juga ya, 2017 misalnya di DKI Jakarta, lalu kemudian juga ada Pilpres juga di 2014, dua calon head to head ya berhadapan, lalu kemudian ada perpecahan yang luar biasa, harus kita katakan luar biasa. Apakah itu bukan sebuah pelajaran? Ya, pertanyaan apakah karena itu? Anda nggak meyakini bahwa karena presidensial threshold yang tinggi memunculkan dua calon saja dan itu memunculkan sebuah perpecahan? 20% itu kan artinya masih membuka ruang yang cukup untuk pasangan-pasangan lebih dari 2. Oh, hitung aja secara Ya. kuantitatif. Maksimal berapa itu? 4 ya? Ya bisa 4, bisa 5. Kalau 20%. 5 saya rasa agak sulit karena kan nggak bulat-bulat ya. Masalahnya kan kita mau hitung secara angka ini kan. Iya. Kalau mau hitung-hitungan angka, paling tidak 4 lah, 3, 4 kan bisa gitu. Oke, jadi itu cukup. Lantas apa alasannya gitu. Oke. Kalau emangnya mau calon presiden itu gampang. Iya. Nah justru itu kalau seandainya gampang susah kan juga kalau elektabilitasnya jauh di bawah ya malas juga, ya udah ikut aja deh yang sama elektabilitas yang tinggi. Belum tentu juga kalau ketika akhirnya dua-dua lagi keluarnya. Threshold ini dirubah terus kemudian berbondong-bondong atau berbondong-bondong ya saya juga mau gitu karena ini Mas Aiman juga boleh dong gitu. Oke, saya Jadi kita pasaran calon presiden. Kalau saya nggak bakat soalnya. Maksudnya gini, perlu ada saringan dan saringan itu melalui partai politik karena yang mencalonkan yang berhak mencalonkan calon presiden di Pilpres itu adalah partai politik. Jadi saringan pertama itu melalui partai politik, melalui koalisi atau kerjasama antar partai politik. Ya makanya ditentukan ketika kesepakatan di antara partai-partai dan jadilah undang-undang itu gitu kan. Oke. Ketika itu posisinya semua sama. Dari Demokrat sudah, PD Perjuangan sudah, saya ingin ke PKB, Wakil Ketua Umum DPP PKB bidang penanganan pemilu Jazilul Fawait. Posisi PKB 0% atau presidensial threshold saat ini 20% perolehan suara nasional dan atau 25% kursi DPR. Ya tentu PKB sebagai partai yang lahir di era reformasi ingin setiap pilpres pemilu kualitasnya makin bagus. Kita hanya bicara fakta saja. Sejak pemilihan langsung presiden 2003 itu memang angka presidensial threshold 15% kursi DPR dan 20% perolehan suara nasional. Nah, ketika itu dibuka, kita lihat saja faktanya, setelah itu muncullah 5 pasang calon. Jadi makin banyak. Nah, namun setelah berikutnya dinaikkan menjadi 20%, itu paling banyak memang 3 pasang calon. 4 agak sulit ya? Bukan, ini sejarah aja. Sejarah, oke, baik. Nah, kemudian 2 kali pilpres itu 2 pasang calon. Iya. Tapi bagi PKB intinya presidensial threshold itu penting. Dan kalau 0, nggak mungkin di partai yang multi partai begini terus 0%. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin?
Karena meskipun Indonesia itu menganut presidensial, tetapi keseimbangan politik di parlemen itu penting. Nah, menurut saya apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pak Muhaimin itu langkah bijaksana menurut saya diturunkan sekiranya partai-partai memang sepakat. Berapa persen? Ya, Pak Muhaimin bilang 5-10%. Tapi 5-10% kan juga nggak mayoritas. Kalau Anda katakan keseimbangan partai-partai juga nggak seimbang juga. 10% minoritas di DPR. Saya tahu. Tetapi jika tidak ada batasan presidensial threshold, itu kan kemudian di era yang multipartai ini terlalu banyak pasangan yang kemudian akan menghabiskan banyak anggaran. Bagi PKB sesungguhnya lebih simpel, lebih baik. Karena apa? Kalau misalkan 0% terdiri dari 20 pasang calon atau 10 pasang calon, berapa kali putaran itu terjadi? Bisa 5 kali putaran. Sebab apa? Anda lihat lagi di aturan yang lain bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden itu harus memenangkan 50% lebih. Nah, kalau 0% untuk mencapai 50% lebih bisa berapa kali putaran? Oke, benarkah ini atau logika yang ada yang logika lain dari undang-undang kita ditanyakan ke Mbak Titi ini menarik. Kalau 0% konsekuensinya bisa 5 putaran presiden pilpresnya. Benarkah itu? Saya akan nanti setelah jeda, saya akan bahas soal ini karena ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bung Jazilul. Selepas jeda, saudara, saya akan kembali saat lagi.